kita diet tetap dengan beban berat sesuai dengan kemampuan kita lagi dengan kondisi yang lagi diet. Jadi bukan berarti kita lagi diet terus bebannya harus ringan terus. Ada fase dimana kita ringan, mungkin di Assalamualaikum, welcome back with me. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat dan tetap bugar ya. Sebelumnya saya informasikan dulu buat teman-teman Optimus Gym Pekanbaru. Insya Allah hari Jumat tanggal 15 Mei kita udah kembali beroperasional ya. Jadi bagi teman-teman yang udah kangen nge-gym, yuk kita ketemu lagi di Optimus Gym Pekanbaru ya. Oke, seperti biasa kita lanjutin lagi sesi pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab ya. Belakangan saya nggak buat konten latihan karena saya lagi ada kerjaan yang cukup menguras tenaga. So kita di sesi ini dulu ya sampai nanti kembali normal. Oke, langsung aja yang pertama. Maaf saya pemula. Untuk menambah porsi latihan itu yang ditambah berat beban atau jumlah angkatan beban. Oh, maksudnya ini menambah porsi latihan supaya dapetin muscle kali ya. Jadi yang harus dilakukan adalah beban dan jumlah angkatannya juga harus ditambah pelan-pelan dan semua itu harus dilakukan secara bertahap. Jadi begitu kita latihan misal di 10 kilo terus sampai titik failure kira-kira 5 atau 8 itu udah cukup sampai titik failure tapi ya. Terus di 2 minggu atau seminggu kemudian 2 minggu deh kira-kira supaya bisa dapetin beban berat lagi. Misalnya tadi udah di maksimal tadi di 10 kilo, 2 minggu ke depan itu harus jadi 15 karena di titik failure tadi kita udah menambah angkatan ya. Jadi terus diulangin sampai nanti di 2 minggu ke depan. Jadi harus otot itu elastis seperti saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Otot itu elastis supaya menambah size itu harus ada pemaksaan sedikit, tapi dalam artian masih dalam kapasitas mampu ya. Memaksa kalau itu hanya membuat cedera lebih baik dihindarin. Jadi tetap dengan saya mungkin nggak bosan-bosan bilang sama teman-teman, tetap antara otak dan otot itu harus perlu penting banget dalam setiap sesi latihannya. Jadi kalaupun bebannya berat, kalau tidak ada kontraksinya itu sama aja bohong. Teman-teman lebih untuk dapetin powernya aja, tapi muscle-nya itu sangat tipis banget. Tetap harus ini muscle connection harus dirasakan. Jadi nggak perlu harus ingin beban berat terus angkatannya misal kita di chest deh, anggap di chest kalau angkatannya 8 itu udah mentok sampai di sini kira-kira ya, udah mentok sampai di situ, kalau ditambah lagi itu nggak akan mungkin sampai di sini kira-kira hampir dekat di dada, pasti lebih jauh di dada gitu. Itu juga percuma. Bisa latihan seperti itu mungkin di hitungan 21 kali ya, 21 dalam artian gantung 10 atau 7 kali terus di bawah sampai di titik tengah 7 kali dan full 7 kali. Jadi itu namanya gerakan 21. Nggak tahu, mungkin ada beda-beda nama mungkin ya, tapi bagi saya itu nama gerakan 21. Misal kita di bicep deh, lebih gampang saya praktekin di sini. Ini main di bicep terus setengah dulu 7, di atas lagi 7, full 1 ya. Nah, jadi itu namanya gerakan 21. Boleh kayak gitu. Tapi kalau emang cuma berfokus di gini doang
atau yang setengah aja. Itu lebih, bagi saya mungkin itu sedikit menguras tenaga dan nggak dapatin muscle-nya. Mending beban ringan. Kalau ada perbandingan, mending bahasa mendingnya mungkin lebih baik beban ringan tapi dapat ototnya, ketimbang beban berat tapi nggak dapat sama sekali, lebih tipis dapatnya. Saya sampaikan dengan bahasa yang mudah aja supaya teman-teman bisa memahami. Nanti kalau saya bawa bahasa yang agak sedikit serius, saya juga agak ribet jelasinnya, dan teman-teman juga mungkin untuk mencernanya juga agak susah ya. Jadi saya gunakan bahasa saya sendiri untuk teman-teman bisa memahaminya, kira-kira gitu ya. Bagi teman-teman yang nggak paham silahkan bertanya, silahkan di komen ya. Oke, yang kedua, lihat yang lain repetisinya cepat banget seperti dikocok gitu dengan nafas ditahan tapi cuma 3-4 repetisi. Mungkin dari saya ada pernah dapat ya sedikit, saya bahas tentang pola latihan juga. Sebenarnya untuk pola latihan itu banyak banget yang ada penerapannya, untuk dapatin muskularnya atau untuk dapatin serat atau urat-uratnya deh, lebih gampangnya. Itu ada teknik menahan nafas. Jadi itu saya nggak anjurin untuk pemula sama sekali, saya nggak anjurin. Tapi saya pernah dapat teknik seperti itu, biar kelihatan serem. Itu biasanya untuk yang tanding. Tapi itu benar apa enggak, saya nggak bisa memastikan karena saya nggak terlalu memahami, nggak terlalu mendalamkan ilmu itu. Tapi saya pernah mencoba dan hasilnya lumayan. Jadi ada ketika angkatannya, misalnya kita ambil di repetisi 15 repetisi ya, dan di repetisi 12 itu udah mulai tahan nafas. Jadi selama 12 ke 15 itu emang full tahan nafas ya. Jadi emang lebih benar-benar kontraksikan ke muscle-nya, ototnya emang benar-benar banget dirasakan. Itu saya rasa itu cukup bengek, kayak ada pemaksaan gitu untuk keluarin urat-uratnya gitu loh. Saya kasih bahasa yang mudah aja ya. Jadi kayak gitu. Jadi di repetisi 12 ke 15 itu ditahan nafasnya, itu benar-benar ditahan. Ke 15 di titik 15 repetisi yang ke 15 itu benar ditahan sejenak, sebentar aja baru lepas. Jadi ada tekniknya seperti itu juga, supaya mungkin saya nggak terlalu mempelajarinya. Pas begitu kita nge-pause itu ada sedikit teknik untuk mengeluarin urat-uratnya atau serat-seratnya ya. Jadi kalau yang kayak gitu ada, cuman untuk pemula saya nggak nganjurin sama sekali. Tapi kalau di sini dia bahas latihan yang repetisinya cepat banget seperti dikocok itu dengan nafas ditahan. Itu saya nggak pernah tahu juga. Mungkin untuk pemanasan boleh ya ngelakuin repetisi cepat, tapi nggak ada tahan nafas gitu. Jadi kalau ini pun ada yang repetisi cepat terus tahan nafas, udah deh, cara normal aja. Oke, kira-kira gitu ya. Next lagi, saya lagi fokus ngecilin perut. Kalau saya pakai susu gainer atau mesh, apakah boleh? Saya pernah coba, saya pribadi saya udah ngelakuinnya. Sebenarnya sama aja sih kalau menurut saya. Toh bagi ada yang tidak sependapat juga, it's okay. Tapi untuk amannya sih nanti saya jelasin dulu ya. Jadi penggunaan suplemen itu sih tergantung pola makan ya. Semua kembali ke pola makan ya. Misal saya menggunakan gainer nih sekarang, menggunakan susu gainer, terus makan saya bersih, itu hasilnya juga nggak terlalu mengecewakan ya. Walaupun beda dengan saya mengkonsumsi whey, makannya udah bersih terus saya konsumsi whey, mungkin hasilnya sangat berbeda dengan saya makannya bersih, konsumsinya gainer, tetap beda. Tetapi kalau teman-teman makannya kotor terus konsumsinya whey, itu juga hasilnya juga sama, itu bakal tetap basah juga. Intinya kalau menurut saya pribadi, kembali ke makanan, mau whey ataupun gainer, kalau makannya juga kotor ya tetap jadinya basah.
Kalau mau kering ya tetap harus diatur pola makannya. Jadi kalau lebih baik lagi konsumsi whey tapi makannya bersih, itu hasilnya juga akan maksimal, lebih maksimal ketimbang gainer tapi makannya kotor. Gainer saya anjurin buat teman-teman yang ingin menambah berat badan, untuk pemula banget sih saya anjurin, nggak masalah. Jadi kalau di sini fokus ngecilin perut, kalau pakai susu gainer apakah boleh? Saya anjurin jangan, karena di gainer itu masih banyak gula. Coba deh perhatikan kandungannya, banyak banget yang nggak memungkinkan untuk pola diet. Oke, next lagi ya. Saya udah hampir 3 tahun ini dari gemuk ke slim fit, tapi ototnya nggak gede-gede. Sekarang saya dari repetisi, dari latihan banyak repetisi beralih ke power. Ada saran buat ngepush ototnya bagus kalau untuk repetisi ke power. Tadi apa sih? Saya ngeblank dikit nih. Ototnya nggak gede-gede gitu ya. Kembali lagi ke nutrisinya, pola makannya, asupan nutrisinya setiap hari itu seperti apa. Jadi kalau bagi teman-teman yang diet atau program cuttingnya tapi konsumsi proteinnya rendah, itu juga hasilnya juga nggak bagus dalam artian nggak akan mungkin naikin size-nya. Jadi kalau teman-teman yang di sini ini saya rasa ini lebih berfokus, tadinya lebih berfokus ke menu makanan seperti sayuran dan buahan, tapi tapi proteinnya kurang. Saya rasa nih seperti ini nih kira-kira, makanya ototnya nggak jadi atau nggak gede gitu, sementara dia pengen ototnya gede. Jadi untuk latihannya beralih dari repetisi ke power. Nggak apa-apa, nggak masalah, bagus, karena otot itu ngikutin beban yang kita angkat. Jadi kalau powernya dapet, harusnya bebannya juga harus ditambah. Jadi kalau repetisi tadi gini deh, simpelnya gini, kalau saya latihan kebanyakan repetisi, ototnya jadi, cuman lebih ke tajam, lebih berserat. Kalau itu diimbangi dengan pola makan yang benar juga, dalam artian pola makan yang sehat, nggak ada gula, garam, santan, itu biasanya untuk diet ya, persiapan tanding, kayak konsumsi buah dan sayur, terus diiringi dengan latihan repetisi, itu hasilnya pasti lebih ke serat ototnya dapat keluar, jadi lebih kebentuk, kelihatan detail-detail ototnya gitu kira-kira. Saya sedikit tambahan ya, mungkin bagi teman-teman fitness pemula yang ingin bertanding atau sekali 2 kali baru tanding, itu mereka lebih banyak rata-rata saya perkirakan rata-rata mereka itu latihannya lebih ke repetisi, makanya hasilnya ototnya nggak gede gitu. Kita diet tetap dengan beban berat sesuai dengan kemampuan kita, lagi dengan kondisi yang lagi diet. Jadi bukan berarti kita lagi diet terus bebannya harus ringan terus. Ada fase dimana kita ringan, mungkin di 3 atau 2 minggu sebelum tanding. Nah itu nggak apa-apa, karena kita nggak akan mungkin lagi dapetin size-nya. Itu udah fase-fase kritis banget itu ya. Jadi beban berat itu nggak akan mungkin lagi. Jadi lebih banyak kita pergunakan beban ringan untuk dapetin seratnya. Tapi kalau dari awal kita mulainya mainnya di repetisi, itu seperti yang saya bilang, otot itu elastis, ngikutin beban yang kita angkat. Jadi selain power, bebannya juga harus ditambah, kira-kira gitu ya. Mungkin segini dulu tips dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Thanks for watching. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa saling berbagi pengetahuan. Terima kasih.